Kemudian yang lebih pokok lagi, di pesantren tidak ada pengertian arsitektur functional, dari form follow function, structure follow form, tidak ada. Yang ada adalah penghuni, pemilik itu butuh menjadikan tempatnya itu untuk apa, jadilah. Jadi nggak ada ini kamar di pesantren, nggak ada. Ini kamar tidur tok, nggak ada. Yang saya, ini kamar tidur sesuk engko bengi disulap nggo jamaah, sulap meneh nggo tempat belajar. Awan sithik emperane asrama dinggo sinau, dinggo kelas. Jadi betapa itu yang ketika saya membuat satu di Pabelan dulu, saya sebut ini adalah budaya tauhid. Jadi enggak ada yang bisa mendikte kecuali dirinya dan kemauannya untuk mengabdi pada Tuhan. Tempat itu diabdikan pada Tuhan, tidak kepada function, tidak. Itu yang menarik dari budaya pesantren. Jadi saya yakin dengan semangat yang sama pesantren ini dibangun. Tidak pernah memperhitungkan adanya rancangan dulu, enggak ada master plan, enggak ada. Ketika saya diminta untuk membuat master plan di pesantren Pabelan itu, di sana tidak ada master plan, tapi kok ya bisa bangun. Kiai Imam Ja'far almarhum itu di sana nanti untuk asrama, milang-miling sebentar. Di sana nanti untuk gedung serbaguna, untuk tempat anak-anak pada belajar, pada makan, ruang makannya. Oh, sana nanti untuk dapurnya. Seperti intuisi, dibimbing intuisi. Saya mengatakan, sungguhnya sejatinya arsitek itu ya kayak gini. Bukan seperti saya ini kok kayak teori macam-macam. Nah, ya seperti itu yang sejatinya arsitek itu, yang kenal betul dengan karakter lingkungannya dan memberikan solusi untuk lingkungannya. Kalau saya ini kalau kayak solusi kayak teori ya. Teori ini wah kudune ngene, wangune ngene gitu. Oh tek digawe ora wangun kabeh. Gitu. Dari intinya itu, budaya pesantren itu adalah antitesa dari budaya-budaya yang tadi dimapankan oleh sebuah paradigma yang sungguhnya kita tidak warisi, tapi sekarang menjadi sesuatu yang harus kita warisi. Kalau kita tidak waspada, warisan lama kita nanti akan tergerus, kemudian kita mewarisi hal baru yang belum tentu pas dengan karakter kita. Mudah-mudahan Anda yang ada di pesantren dan ada ini bisa bangkit untuk menghidupkan karakter-karakter yang kita warisi, yang sungguhnya punya nilai yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang menginspirasi. Jadi setelah mendengar itu saya jadi merasa semakin wah, berarti PR saya atau PR kita semua untuk mengembalikan kejayaan atau meningkatkan lagi keberhasilan dari peradaban Nusantara atau peradaban Muslim Nusantara kita itu akan jadi semakin berat karena kita memiliki PR yang sangat banyak saat ini. Oke, untuk tahapan sesi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab seperti yang tadi. Saya buka dua penanya. Pak yang pertama, tolong jangan lupa disebutkan nama sama asal sama. Saya buka dua dulu, nanti setelah ditanggapi nanti dua sesi ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Syakur Mansur dari Kabupaten Pasuruan, dari Pondok Pesantren Sabilun Najah.
Alhamdulillah, terima kasih atas segala paparan dari awal sampai yang sekarang, akan menambah kami, menambah khazanah kepada kami atas ilmu yang telah kami terima tadi. Bapak narasumber yang kami banggakan, sebagaimana yang telah dipaparkan, artinya bangsa Indonesia, terutama orang-orang pakar baik di universitas dan sebagainya, atau orang-orang kita pengambil kebijakan, tentu sudah tahu dan melek betul bahwasanya pendidikan di pesantren, arsitektur dan sebagainya yang telah berhasil membangun Indonesia ini tidak perlu pengakuan, diakui atau tidak, itulah yang telah dipaparkan panjenengan semua. Pertanyaan saya, mengapa para pengambil kebijakan di negara kita sementara sampai detik ini aturannya, undang-undang yang diletakkan untuk mengatur warga bangsa Indonesia kok banyak tidak mengacu kepada pondok pesantren, yang justru pondok pesantren inilah yang telah dijelaskan seperti tadi itu. Yang kedua, maksudnya tidak mengacu itu apalagi kalau diperjelek ya, pengambil kebijakan, katakanlah pemerintah ini memandang pendidikan pesantren dan madrasah itu dipandang hanya dengan sebelah mata. Buktinya sampai detik ini mana ada pondok pesantren yang ijazahnya diakui oleh pemerintah, yang notabene-nya justru yang menggagas, membangun semangat Indonesia menjadi merdeka adalah para kiai dan pondok pesantren tentunya. Dan itu pendidikan yang paling tua di negara tercinta ini. Selanjutnya kami ingin yang disebutkan oleh Bapak Agus Sunyoto tadi, bahwasannya ya termasuk membangun budaya pesantren yang dimana Indonesia mayoritas ini Muslim, tapi mengapa kegiatan-kegiatan di birokrasi kita itu kok tidak dibangun dengan yang Islami? Sebuah contoh satu aja Pak, liburnya mengapa Ahad? Saya tidak mengatakan Minggu Pak, walaupun di undangan ada Minggu. Ahad, padahal mayoritas kita Muslim, mengapa tidak libur Jumat aja? Mau diterus-teruskan warisan dari Belanda itu aja. Pertanyaannya, siapakah yang berwenang bisa mengubah ini? Kami orang dan rakyat kecil, siapa? Kalau rakyat kita tidak bisa ini Pak, siapa nanti yang pertama kali harus mampu, berani dan kuat untuk mengubah? Ya sedikit demi sedikit lah. Yang jelas Gus Dur jadi presiden belum memberikan undang-undang, mayoritas sudah banyak yang berkerudung, yang asalnya pas lutut bahkan di atas lutut sekarang di bawah lutut. Jadi tok belum membuat undang-undang sudah kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan satu Pak, kami ingin tahu betul, kalau tadi Kubah dan sebagainya, kayaknya awalnya itu Kubah itu memang bukan dari Islam, cuman kayaknya sekarang sudah dimiliki oleh Islam, sehingga yang pemilik aslinya Kubah menara itu sendiri sudah terkalahkan dengan Islam. Yang pertanyaan saya, sebenarnya sarung adat sarungan yang di pesantren itu berasal dari mana? Itu aja. Terima kasih. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mas, mungkin ada penanya satu lagi ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Helmi dari Pondok Pesantren Helmi dari Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadha Bululawang. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada kandidat profesor ini ya, Bapak Muhammad Fakih ya, PhD. Semoga lekas menjadi guru besar. Bapak. Kalau dari sisi arsitektur, saya pikir masjid-masjid sampai ke tingkat pedesaan itu tetap bahkan mengalami perkembangan. Artinya tidak menyalahi koridor yang pertama, aturan-aturan yang pertama. Tapi dari sisi fungsi itu saya kira mengalami penyempitan. Di tempat saya, ini kasus kasuistik ya. Di tempat saya masjid itu betul-betul disucikan. Bahkan ketika ada anak-anak PKLI, entah kalau sekarang itu apa ya, KKN gitu ya. KKN itu kan ada beberapa kampus yang kemudian mempusatkan di masjid gitu loh, agar kembali kepada fungsi masjid pada zaman Rasulullah, bahwa segala aspek itu dibahas di masjid. Lah ketika PKLI itu KKN ditaruh di masjid, itu luar biasa respon masyarakat di pedesaan. Artinya mereka betul-betul tidak setuju. Masjid itu hanya untuk ngaji, hanya untuk belajar ilmu agama. Kalau urusan-urusan yang lain itu tidak boleh gitu. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita meluruskan hal itu gitu. Bagaimana kita merubah paradigma masyarakat yang seperti itu. Kemudian untuk Bapak Insinyur Ahmad Fanani, saya tadi teringat penjelasan beliau tentang warisan rohani. Itu ada syariah, ada filsafat. Saya berpikir begini, kenapa kemudian kita itu disuruh memakai kedua-duanya? Syariah itu adalah agama atau rasul ya, risalah. Kemudian ada filsafat. Keduanya saya pikir itu sama-sama untuk mencapai hakikat kebenaran. Adanya rasul itu adalah untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Ketika orang disuruh berfilsafat, melakukan filsafat itu juga untuk mencapai kebenaran. Itu yang saya baca dalam kitabnya Ibnu Hazm, Hai Ibnu Yaqdan itu ya. Jadi dikasih fabel dua hewan yang kemudian sama-sama sampai di pintu istana. Loh kok podo-podo teko kene. Padahal itu satu melambangkan filsafat, satu melambangkan rasul. Kemudian pertanyaan saya, kalau sudah ada rasul yang bisa membimbing kita kepada kebenaran, kenapa kemudian harus berfilsafat gitu? Apakah itu tidak istilahnya gak nganggur gitu loh? Apa gak mulu kemudian berfilsafat? Toh kita tanpa filsafat sudah mencapai kebenaran. Artinya filsafat yang berpikir secara mendalam. Kalau berpikir biasa saya pikir itu sudah lumrah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya berat-berat sekali. Kalau gitu langsung aja saya limpahkan kepada beliau-beliaunya. Mungkin Pak Fakih atau Pak Fanani dulu. Oh, Pak Fanani dulu. Terima kasih Pak Syakur dari Pasuruan. Pertanyaan pertama dan kedua Bapak itu menurut saya jawabannya satu, ada dalam sebuah budaya pesantren sendiri, bahwa pesantren itu harus confidence, percaya diri dan mandiri. Mau diakui atau tidak diakui enggak urusan. Yang penting berikan bekal dengan ikhlas dan terbaik kepada santri-santri. Itu yang paling utama. Belum tentu yang tidak diakui di sini itu tidak diakui di tempat lain. Banyak pesantren di Indonesia ini yang tidak diakui, untuk awalnya tidak diakui untuk bisa masuk ke IAIN, itu diterima di Al-Azhar Kairo. Mereka confidence bahwa apa yang mereka berikan itu
memang berkualitas. Selama menjaga amanah kualitas ini, saya yakin Allah nanti yang akan ngatur. Yang jebol sekat-sekat bundet gak karuan itu Tuhan nanti. Tapi kita harus istiqomah. Banyak contoh yang diberikan teladan dari para kiai kita, para pengelola pesantren kita yang teguh dan istiqomah. Kuncinya di situ. 1 dan 2 ini pertanyaan seperti itu. Kan kalau yang sarung dari mana itu Pak? Sarung itu di mana-mana punya tradisi. Di Burma sana itu sarungan semua itu. Memang ya Melayu, apalagi Melayu itu dengan sarung itu udah identik. Dulu bahkan dengan kupiah itu juga. Justru ini adalah sebuah tradisi yang kita warisi dan mesti kita lestarikan. Dan sarung ini kan memberikan dampak yang tidak sekedar estetis memakan saja, tapi ada dampak sosial, ekonomi. Itu saya dulu zaman saya mahasiswa Pak, kalau saya nonton bioskop saya sarungan, udah. Betul, saya kalau nonton bioskop saya sarungan. Jadi kalau kita confidence gitu, udah. Oh enggak apa-apa om, sarungan ini nengkerang ini ya penak banget. Itu praktis ya, itu gampang. Itu kira-kira semuanya kembali. Ini ada tanam apa yang ditanamkan oleh pesantren kita. Ojo wedi nganggo sarung neng dindi. Wong itu orang mereka itu akan menghargai pribadi kita, eksistensi kita, justru karena kita confident dengan apa yang saya yakin bapak-bapak lebih ahli, saudara-saudara yang ada di pesantren ini lebih paham dengan warisan budaya ini. Pelihara ini terus. Saya yakin kok. Saya yakin. Jadi sarung ini sudah sungguhnya sudah mendunia. Sudah internasional. Itu. Kalau di luar negeri mungkin di Arab sana namanya gamis apa-apa. Terserah ya kuduan to janjane ya. Ya. Kuduan sak tekan dhuwur yang jenenge gamis. Kita cukup setengah badan sarungan, efisien badan, dhuwur bisa pakai apa terserah. Kira-kira ngaten lah. Sambil guyon ya Pak nggih. Yang kedua, mengapa harus berfilsafat? Itu filsafat atau filsahwat itu harus dianukan betul. Jadi memang perkembangan kebudayaan intelektual Islam kita itu mengalami fase-fase semacam itu. Ya memang tadinya nggak ada yang namanya apa itu syariah, thoriqah, filsafat, nggak ada itu. Nabi memberikan aturan seperti itu, sudah terkandung semuanya di sana. Ketika kemudian ada perkembangan ke para khulafa pengganti, khulafa ar-rasyidun, dan itu mulai ada embrio-embrio yang mulai memisahkan satu kecenderungan ini dan satu kecenderungan sana, syar'i dan tasawuf mulai dianukan. Lalu kemudian ketika masyarakat berkembang, masyarakat muslim berkembang, berkenalan dengan dunia filsafat Yunani, dan semua intelektual muslim gandrung dengan filsafat Yunani, maka tumbuhlah tradisi filsafat. Ketika bingungi ora ketemu, kan bingungi ta Mas? Sinau filsafat era mudeng teler kok. Bingungi karepe dhewe itu muncullah yang namanya Imam Ghazali untuk menyatukan itu.
tasawuf, filsafat dan syariah disatukan oleh Ghazali. Makanya yang dipelajari di pesantren itu biasanya pemahaman-pemahaman mazhabnya Ghazali gitu. Karena dialah yang menyatukan itu, tidak terpecah-pecah, dan itu diakui. Setelah itulah kemudian tradisi ini, setelah Ghazali, sesungguhnya tradisi ini menyatu. Kalau kita tadi menguraikan seperti tadi cuma untuk merunut saja bahwa ada warisan yang berciri ini, yang berciri ini, dan berciri ini. Tapi semuanya mengacu menuju pada keesaan Tuhan. Kalau dipelajari secara benar dan baik, tadi ketemune ya tekan gone sing bener. Nek ora ya melenceng mung dadi pil syahwat, memuaskan syahwatnya sendiri, kemauan emosinya sendiri gitu. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan puas nih Mas ya. Ojo tambah ramudeng malan kok nggih. Ya, terima kasih Pak. Memang kuncinya harus confidence, tapi nggak boleh over Pak ya. Nanti narsis jadinya. Oke, mungkin langsung Pak Fakih. Baik. Jadi yang pertama, kedua tadi sudah dibahas. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi betul memang pesantren perlu confidence. Tapi untuk confidence harus kompeten. Kalau kompeten jelas tidak akan masalah. Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi? Oh Pak Pak Fanani, maaf Pak Fanani. Tadi pesantren-pesantren banyak yang tidak diakui di Indonesia tapi langsung diakui di ini, di mana namanya, di Al-Azhar dan sebagainya. Dan saya beritahu ya, ada sekarang waktu saya ke Inggris itu ketemu alumni pesantren Petuk Kediri. Itu beliau itu menjadi dosen di Oxford University, mengajar sastra Arab dan kitab kuning. Namanya Syekh Afifi Al-Katani, muridnya Kiai Asmuni Petuk Kediri. Jadi lulus dari Petuk Kediri ngaji ke Libanon, Gaddafi itu apa namanya? Libya. Nah, setelah Libya pindah ke Syria, habis itu terus kemudian hijrah ke Inggris, daftar untuk menjadi dosen ini. Malah beliau bilang, tolong Pak, itu kalau di Indonesia ini ada yang mau jadi dosen bahasa Arab atau boleh membaca kitab kuning di Oxford, monggo. Loh sungguhan, lah saya nak sungguhan. Jadi ini loh kalau confident, ya satu ya. Yang kedua, banyak alumni pesantren yang dapat beasiswa dari Badan Agama, terus kemudian sekolah di ITS dan hasilnya hebat-hebat, dan tidak masalah ya. Jadi sekali lagi kompeten itu menurut saya ya, saya sepakat dengan Pak Fanani. Kemudian tentang aturan tadi Pak ya, menurut saya yang hari libur Jumat dan ini kan tidak terlalu prinsip. Kita ambil hikmahnya. Kalau saya enak libur Ahad, jadi Ahad rekreasi, Jumat tetap Jumatan, jadi loh, sungguh saya yakin loh yang muda-muda kalau diliburkan Jumat rekreasi pasti nggak Jumatan. Ya kan, kita ambil hikmahnya saja ya. Jumat tidak terganggu, tapi Ahad bisa rekreasi kan gitu kan. Loh iya. Kemudian yang masjid fungsinya ya, jadi begini. Dulu ketika Nabi kita Muhammad SAW dulu masih di Madinah mendirikan negara Madinah itu tentu karena masyarakatnya baru sederhana. Jadi di masjid itu sudah cukup menyelesaikan segala masalah. Tetapi masyarakat berkembang menjadi kompleks, maka kemudian ada bangunan-bangunan yang fungsi-fungsinya melengkapi yang dulu ada di masjid, kan begitu. Jadi wajar saja. Bahkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu tahun ke-99 Hijrah itu sudah perkantoran lengkap. Jadi tidak semua di masjid gitu ya, itu. Nah kadang-kadang orang kita sekarang itu ya rada rewel gitu ya. Yang satu bilang
masjid untuk sholat saja, kundangan tidak boleh. Nah, ya, ada yang begitu. Tapi yang lain, masjid hanya sholat saja, kundangan boleh, tapi kalau untuk ngurus organisasi nggak boleh. Ini kan orang kita per kita kan. Jadi menurut saya yang demikian itu perlu ditiadakan. Lihat posisi masjid, kalau masjid itu bisa digunakan segala macam seperti itu ya monggo. Kalau enggak perlu dipersoalkan, sebab menambah persoalan. Persoalannya umat Islam itu banyak, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, memerangi keterbelahan dan seterusnya, itu jauh-jauh lebih penting. Menurut saya demikian. Itu aja Pak Abraham. Terima kasih. Wah, jawaban yang singkat tapi mengena. Ini tadi saya sudah dapat warning dari panitia dan tidak diperkenankan untuk menambah pertanyaan. Saya sekali lagi mohon maaf atas waktu yang sangat mepet dan sangat terbatas ini. Ya, langsung saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Fakih, Magister Arsitektur PSD, dan kepada juga Insinyur Ahmad Fanani. Dipersilahkan kembali ke tempat. Dan juga terima kasih kepada Abraham Muhammad Rijal, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dipersilahkan kembali ke tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita banyak sekali belajar tentang pesantren dan arsitektur Islam Nusantara. Tadi kita belajar tentang peradaban pesantren. Di materi yang kedua kita juga belajar tentang arsitektur muslim. Nah, agar kembali mengerucut, kita akan mendengarkan rekomendasi dari tim perumus yang akan dipandu oleh Dr. Muhammad Jazim Hamidi, Magister Hukum, berserta Mustafa Lutfi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jadi agar lebih konkret kita menghasilkan dari acara ini kita menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat agar arsitektur muslim Nusantara ya bersanding dengan arsitektur global di dunia. Kepada Bapak Jazim dan Bapak Mustafa dipersilakan. Waktunya hanya 5 menit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Peradaban Universitas Brawijaya (LPPM), kemudian Ilmu Giri, ini sebuah pesantren yang ada di Yogyakarta, kemudian Pondok Pesantren Biharul ini di bawah pembinaan dari Kementerian Kebudayaan. Ini merupakan saresian awal akan mengerucut nanti pada Kongres Kebudayaan Pesantren pada tahun 2014. Saat ini ada 6 titik kegiatan sejenis ini dengan bidang yang berbeda. Pertama di sini tentang arsitektur, di Jogja tentang pendidikan, di Purwokerto tentang lingkungan, di Gunung Kidul tentang mineralogi dan metalurgi atau sumber daya alam dan lain sebagainya. Nanti akan dikerucutkan dalam satu Kongres Kebudayaan Pesantren Indonesia. Nah, tentu para pemateri telah menyampaikan dengan sangat arif, sangat ilmiah, sangat ruhaniyah, dan semuanya barangkali kami hanya menyusun draft rekomendasi saja. Nah, draft rekomendasi ini akan dibacakan oleh Saudara Mustafa Lutfi, dan tentu nanti setelah dibacakan sebelum diekspos melalui website kita Pusat Penelitian Peradaban, tentu akan kita laporkan ke Kemendikbud juga pada panitia yang terpusat di Yogyakarta dalam rangka persiapan Kongres Kebudayaan. Nah, untuk kerangka ke sana draft ini kami bacakan dulu, setelah itu akan dirumuskan lagi lebih baik oleh tim perumus internal nanti supaya lebih baik, urut dan sistematis. Jadi sekali lagi ini hanya draft, dan saya persilahkan kepada Saudara Mustafa untuk bisa membacakan draft hasil sarasehan dari pesantren dan arsitektur muslim Nusantara. Nah, jadi website memang
sedang didesain. Insya Allah setelah selesai seluruh hadirin bisa membaca melalui dunia maya, dan insya Allah setelah clear nanti akan di-upload di YouTube dan bisa dibaca oleh seluruh dunia. Para bapak dan ibu, tiba saatnya Mas Mustafa membaca, kita manfaatkan nggak sampai 5 menit sudah selesai. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenankan saya untuk membacakan draft rekomendasi yang nantinya sebagaimana yang sudah diaturkan oleh Bapak Dr. Jasim. Ada 9 hal yang coba saya ketengahkan. Pertama adalah kebudayaan pesantren dibangun atas 2 dasar fondasi. Yang pertama antara ilmu akal rasional dan ruhiyah, yaitu hati. Berikutnya adalah arsitektur Nusantara didasarkan pada pertimbangan utama bahwa bangunan kerangka konstruksi bangunan berada di daerah rawa dan gempa begitu. Berikutnya arsitektur Islam Nusantara berorientasi pada nilai-nilai ketauhidan. Berikutnya adalah pertimbangan bangunan tidak sekedar material dan filsafat, tapi juga bersifat spiritual, seperti kedudukan waktu membangun, sarana dan prasarana yang simbolik begitu. Berikutnya adalah kebudayaan global berpusat di Indonesia yang dibangun melalui Kerajaan Sulaiman, baik versi prasejarah maupun versi sejarah begitu. Yang berikutnya, penelitian peradaban merupakan bagian atau siap memfasilitasi pusat penelitian peradaban siap memfasilitasi baik dari segi alat teknologi kebudayaan yang sudah dibangun oleh prasejarah dan sejarah yang dirintis oleh dirintis oleh Kerajaan Sulaiman. Mohon maaf kalau ada kesalahan ketik. Saya ralat, pusat penelitian peradaban merupakan indikator internal indikator dan fasilitator internal sebagai dinamisator abad prasejarah dan sejarah yang akan menceritakan kebudayaan global yang bersifat alamiah serta memiliki sifat ilmiah. Berikutnya, hasil sarasahan ini mempunyai 2 visi dan misi, yaitu misi Robbaniyah, luas ilmunya, Ar-Rahman, dan yang berikutnya adalah luas akhlaknya, Ar-Rahim gitu. Yang terakhir adalah arsitektur Masjid Pesantren Turen, Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadair Rahmah ini merupakan akumulasi dari arsitektur global. Demikian Bapak Isim, nanti sebagaimana yang sudah diaturkan, ada tim rumus yang akan memperhalus diksi dan draft dari rekomendasi ini yang nantinya akan direkomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian dari saya. Saking beratnya amanah membacakannya ndredeg. Nah, inilah tanggung jawab panitia dan insya Allah akan kita perbaiki dengan redaksi yang lebih sempurna. Billahi ar-ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Jazim, terima kasih Pak Mustafa. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan kepada yang terhormat Bapak Agus Sunyoto dan kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Abdul Hadi Sulaiman. Dipersilakan maju ke depan. Berkenan kiranya Profesor Dr. Insinyur Siti Huzaimi MS memberikan kenang-kenangan kepada narasumber kita. Silakan.
Ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, terima kasih Prof. Dr. Isnaini. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang ke depan yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Fakih, Magister Arsitektur PSD, dan beserta Bapak Insinyur Ahmad Fanani. Dipersilakan. Berkenan kiranya yang memberikan kenang-kenangan Ketua Pusat Peradaban Bapak Dr. Muhammad Fadli, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dipersilakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Silakan kembali ke tempat. Dan yang terakhir kepada yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Hasan selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahari Asali Fadlair Rahman, dipersilahkan ke depan. Berkenan kiranya Sekretaris Pusat Peradaban Bapak Dr. Jazim Hamidi, Magister Hukum, untuk memberikan kenang-kenangan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di akhir acara. Berkenan kiranya kepada Bapak Agus Sunyoto berkenan memberikan atau membacakan doa agar supaya acara kita ya, berkenan kiranya kepada pengasuh Kiai Haji Ahmad Hasan untuk memberikan untuk membacakan doa untuk kita semua. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu an syahadatina ashabi Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa binuri hidayatika wa binuri taufiqika wa binuri inayatika wa binuri mahabbatika kama nawartal ardu binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina wa nattabi'ahu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna asrara hikmatik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, dengan pembacaan doa oleh
Kiai Haji Ahmad Hasan, maka berakhir pula acara kita serasian nasional. Dan pengumuman panitia telah menyiapkan sertifikat di ujung di penerima tamu tadi sudah disiapkan. Di akhir nanti juga panitia menyiapkan guide untuk tur masjid ya dari lantai 1 dan lantai 10. Jadi nanti akan dipandu oleh tim panitia ya. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan etika saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dihibur kembali oleh Zalzalah Queen Malang. Silakan. Bapak Ibu sekalian, sekaligus perkenalan. Di ujung sebelah kiri, yang paling ujung sana itu adalah Mbak Heni. Mbak Heni adalah dari Mojokerto. Samping kanannya ada Mbak Nisa dari Nusa Tenggara Barat, dan ada Diah dari Pamekasan Madura, dan ada Rohmatun dari Gresik, dan Zahra dari Kalimantan. Betul-betul dari Nusantara ya. Nah, ada di sebelah kiri sana ada Mas Andre dari ya. Ada Mas Rozi, silakan Mas Rozi. Ya, Mas Rozi dari Sidoarjo. Ada Muhsin dari Singosari. Ya, Mas, tangannya mana, Mas? Ya. Ada Mas Wahyudin ya, Singosari, dan ada Mas Wawan dari Lamongan. Ya. Kita sambut ya penampilan yang terakhir dari Zalzalah. Persilakan. وهبته قلبي درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي أفرادته دوما بالشوق والحب دربي أفرادته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي أفرادته دوما بالشوق والحب دربي أفرادته دوما بالشوق والحب درب الهدى الدنيا تمر في صدري تضم للفن عجائب الفكر درب الهدى الدنيا تمر في صدري تضم للفن عجائب الفكر أميرها الحنان والنور والإيمان أميرها الحنان والنور والإيمان عذابها حياة وأنسها جنان وأنسها جنان أفراده دوما بشوق والحب دربي أفراده دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي دربي هبته قلبي درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي أفرادته دوما بالشوق والحب دربي أفرادته دوما بالشوق والحب
نصحت يا ربي أبصرت يا الله أبصرته قربي أبصرت يا الله أبصرته قربي درب عجيب النور جلاه لربي جلاه لربي أفراده دوما بالشوق والحب دربي أفراده دوما بالشوق والحب دربي دربي وهبته قلبي درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي أفراته دوما بالشوق والحب دربي أفراته دوما بالشوق والحب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن والسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى البر سعى وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق
بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ربنا صل على من التي خير البقاء ربنا صل على من التي خير البقاء يا حبيبي يا حبيبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا مرتكب علينا سلمنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا ربي نور قلبي من بحر علومك زيدوا أنا عبدك وانت ربي من العبد لا سيدون يا الله يا الله بكل علوم يا سامع
حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله باب مولانا كريم ليس ينسانا وصادقنا بما جاء محمد رسول الله وصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جاء محمد رسول الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا من الله عشان نهضى بكرم الله وصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جاء محمد رسول الله أتيناكم وللآجال جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله قصدنا